Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashadi Amir ST.MT, salah satu dosen dari program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Elektro, yaitu mata kuliah Dasar Robotik. Mata kuliah Dasar Robotik merupakan mata kuliah yang disajikan pada semester gasal, yaitu pada semester 5 dengan beban 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Dasar Robotik terdiri atas 4 komponen, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Poin pertama yaitu sikap terdiri atas satu bagian, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan pengetahuan memiliki 2 poin. Yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisa dan merancang device atau sistem kompleks. Yang kedua, kemampuan menerapkan pengetahuan inti bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal, sistem digital, elektromagnetik, dan elektronika. Keterampilan umum yang dibebankan pada mata kuliah terdiri atas 2, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian, keterampilan khusus mata kuliah terdiri atas 2 bagian juga. Yang pertama, kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dasar atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan. Dan yang kedua adalah kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan. Sebagai dosen, kita memiliki kewajiban dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Dalam pengajaran mata kuliah Dasar Robotik, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk bagian pertama yaitu Delivery merupakan sebuah proses untuk menjelaskan atau memaparkan materi kuliah agar dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Materi yang disajikan pada mata kuliah Dasar Robotik mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi yang diturunkan menjadi 3 CPMK dan 7 sub CPMK. Tujuan dari mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan konsep dasar robotika, komponen-komponen robotika, dan aplikasi robotika. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini terdiri atas 8 bagian utama, yaitu yang pertama, konsep dasar robotika, yang kedua, sensor dan aktuator robot, yang ketiga, sistem kendali robot, yang keempat, sistem mekanik robot, yang kelima, pemrograman robot, yang keenam, aplikasi robot beroda, yang ketujuh, aplikasi robot berkaki, dan kedelapan adalah aplikasi lengan robot. Materi ini akan disajikan di dalam 14 pertemuan tatap muka di dalam kelas, selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Dasar Robotik ini terdiri atas beberapa. Yang pertama yaitu ceramah, yang kedua adalah problem solving, yang ketiga adalah project based learning. Kemudian bagian kedua dari DIA adalah interaction, artinya proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Bagaimana proses interaksi yang terjadi pada mata kuliah Dasar Robotik ini? Yang pertama adalah metode tanya jawab di dalam kelas secara langsung. Jadi terdapat beberapa pertanyaan yang disisipkan pada materi-materi kuliah, baik itu terkait dengan materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya ataupun materi yang akan diajarkan. Jadi ini untuk memberikan feedback dari mahasiswa terkait dengan materi yang diajarkan. Yang kemudian yang kedua, metode diskusi. Dari model diskusi ini, mahasiswa diberikan sebuah topik yang akan dibahas, kemudian didiskusikan secara berkelompok, kemudian mahasiswa akan mengungkapkan hasil diskusinya di depan kelas dan berdiskusi dengan dosen di dalam kelas. Kemudian ketiga, metode project based learning yang kita laksanakan ialah memberikan pendampingan kepada mahasiswa dalam merancang proyek yang akan diberikan.
terkait dengan implementasi sistem robotika. Kemudian yang ketiga adalah A atau assessment. Untuk penilaian mata kuliah dasar robotika dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu kehadiran. Kehadiran dinilai sebesar 10%. Kemudian yang kedua, keaktifan di kelas dinilai sebesar 10%. Kemudian, kuis dan tugas memiliki bobot 40%. Selanjutnya, UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran dalam kelas terkait dengan salah satu materi dalam mata kuliah dasar robotika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah dasar robotik. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan sistem kendali robot. Yang kita bahas adalah sistem kendali robot. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan jenis-jenis robot. Kemudian sudah kita bahas terkait sensor dan aktuator yang digunakan pada robot. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, itu tentang sistem kendali robot. Jadi pada pertemuan hari ini tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami apa itu sistem kendali robot. Jadi pemahaman tentang sistem kendali ini sudah kita bahas sebenarnya di mata kuliah dasar sistem kendali. Jadi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah tersebut. Jadi sebelum kita jauh melangkah ke materi terkait dengan sistem kendali robot, saya ingin bertanya, apa itu sistem kendali? Sistem kendali adalah suatu sistem yang bisa untuk mengatur, mengendalikan sesuatu atau sistem. Jadi sistem ini bisa melakukan perintah, bisa melakukan bisa mengatur, bisa memerintah sebuah objek yang menjadi kendaliannya. Jadi itu adalah inti dari sebuah sistem kendali itu. Kemudian dari sistem kendali tadi kita mengenal beberapa komponen pendukung daripada sistem kendali. Jadi sistem kendali itu memiliki komponen yang saling terikat satu sama lain, membentuk sebuah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur atau mengontrol atau memerintah. Jadi apa-apa saja kira-kira komponen utama dari sistem kendali itu? Ada beberapa komponen utama dari sistem kendali itu. Jadi di blok diagram ini kita bisa melihat beberapa bagian penting dari sistem kendali. Jadi di sini adalah input daripada sistem kendali ini. Kemudian ada namanya unit pengendali atau controller. Jadi bagian ini fungsinya untuk mengendalikan sistem ini. Kemudian ada disebut dengan pengkondisi signal. Jadi pengkondisinya adalah mengubah misalnya dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian setelah ini dia akan mengirimkan sinyal ke aktuator, mengirimkan sinyal aktuasi ke aktuator untuk mengendalikan kendalian atau plan. Jadi unitnya tadi pengendali, pengkondisi sinyal, aktuator, kendalian, dan sensor sebagai feedback dari sistem ini. Jadi umumnya ada 5 bagian penting daripada sistem kendali ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada 5 bagian penting: unit pengendali, pengkondisi, aktuator, kendalian, dan sensor itu sendiri. Kemudian kira-kira apa saja contoh unit pengendali yang biasa kita gunakan dalam perancangan sistem kita? Kalau contoh perangkat yang digunakan sebagai sistem atau unit kendali atau unit controller yang biasa digunakan misalnya pada robot atau pada aplikasi sehari-hari, ada yang bisa jawab? Silakan, Said. Terkait dengan IPA yang saya ketahui yaitu semacam Arduino, Uno, atau Raspberry Pi. Ya. Jadi itu adalah 2 contoh daripada sistem kendali itu, unit pengendali. Jadi ada microcontroller secara umum atau kita gunakan Raspberry sebagai unit pengendalinya. Kemudian untuk sensor, jadi kira-kira sensor-sensor apa saja yang biasa kita gunakan pada beberapa aplikasi? Silakan Arnan. Yang saya ketahui itu yang pertama ada sensor ultrasonic, sensor LDR, kemudian ada sensor cahaya, kan sensor LDR. Ya. Oke, jadi itu contoh-contoh sensor. Jadi sensor-sensor itu nanti bisa digunakan dalam sistem kendali yang kita rancang nanti. Kemudian secara umum, yang seperti disebut tadi temannya, bahwa sistem kendali itu bisa dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah sistem kendali open loop. Yang kedua adalah sistem kendali closed loop.
Jadi saya akan jelaskan satu persatu bahwa dalam sistem kendali open loop ini hanya terdiri atas kendalian. Dia tidak memiliki feedback, dia tidak memiliki umpan balik. Artinya keluaran dari sistem ini tidak mempengaruhi daripada input sistem itu sendiri. Nah, dia hanya berjalan satu arah saja, dia tidak ada umpan baliknya. Apa contoh sistem kendali ini? Ya, apa contoh sistem kendali open loop yang kita bisa jumpai dalam bidang robotika? Jadi misalnya kita melakukan controller robot secara manual. Kita bisa menggunakan joystick, kita bisa menggunakan misalnya pass button, atau kita menggunakan potentiometer. Artinya prosesnya begitu saja, dari instruksi yang diberikan dari kendali dapat diri misalnya remote control masuk ke microcontroller, kemudian dijalankan oleh motor DC. Sistem kendali closed loop. Nah, jadi ini tadi yang saya gambarkan di bagian yang pertama, bahwa ada komponen yang menambahnya, yaitu komponen sensor, di mana sensor ini berfungsi sebagai feedback. Dalam sistem kendali closed loop, ini keluaran dari sistem akan menjadi kembali input. Jadi akan menjadi input kembali. Jadi keluarannya mempengaruhi input daripada sistem itu sendiri. Nantinya antara keluarannya di sini kemudian input di sini, nanti dia akan menghasilkan nilai error. Artinya selisih antara nilai feedback dengan nilai inputnya akan menjadi error. Dalam sebuah sistem closed loop, dia akan berupaya untuk meminimalisir terjadinya error. Artinya semakin berjalan waktu harus meminimalisir nilai errornya. Jadi itu untuk sistem kendali closed loop. Keluaran sistem akan mempengaruhi inputnya kembali karena namanya feedback. Perangkat yang digunakan sebagai sistem feedbacknya atau kendali sensornya adalah sensor. Jadi contohnya pada sebuah robot. Nah, jadi bagaimana prinsip kerja sistem closed loop atau contoh sistem kendali closed loop pada aplikasi robotik? Jadi ini bisa digunakan pada robot wall follower. Jadi di sini pada robot wall follower dia menggunakan sensor ultrasonik sebagai parameter feedbacknya. Artinya pembacaan sensor ini mempengaruhi kerja dari motor DC. Jadi misalnya ketika kita mengatur set point, misalnya mengatur set point 10 cm di dinding, artinya robot itu harus bergerak 10 cm dari dinding karena dia menelusuri dinding. Dia prinsipnya wall follower. Bagaimana kerja sensor ultrasonik ini? Jadi kerjanya sensor adalah berupaya agar membaca jarak antara robot dengan dinding. Nah, jadi nanti ketika nilai yang terbaca di sensor ultrasonik ini lebih besar dari set point, maka dia akan berupaya menggerakkan motor DC kembali ke mendekati tembok. Kemudian ketika pembacaan sensor lebih besar dari set point, lebih kecil dari set point, maka dia akan berupaya menggerakkan motor DC ke arah luar putarannya. Nah, sehingga disitulah terjadi proses closed loop. Jadi sistem ini berupaya agar meminimalisir terjadinya error, sehingga nantinya robot bisa berjalan smooth. Jadi tidak belok-belok begini di dinding. Jadi itu prinsip wall follower. Dia berupaya steady di jarak 10 cm dari tembok. Tapi pada kenyataannya ketika tidak ada sistem kendali, dia hanya belok kiri, belok kanan, ya dia akan berupaya untuk menelusuri dinding. Jadi itu prinsipnya sensor ultrasonik di sini. Fungsinya dia sebagai pengumpan balik agar robot wall follower bisa berjalan smooth. Kemudian dalam menerapkan sistem kendali dalam bidang robotika, kita perlu atau sistem kendali lainnya, kita perlu sebuah algoritma agar sistem itu dapat bekerja lebih baik. Salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam sistem kendali adalah PID controller. Jadi kira-kira ada yang bisa atau ada yang sudah pernah dengar apa itu PID controller? Atau ada yang tahu kepanjangan itu PID? Ada yang bisa? Silakan, Aco. PID itu Pak, atau PID proporsional integral relatif gerakan untuk mencapai sebuah keseimbangan. Jadi proporsional berfungsi untuk menguatkan sinyal error. Kemudian integral itu berfungsi untuk menghilangkan sinyal error yang biasanya dihasilkan di proporsional. Kemudian delta sendiri biasa disebut sebagai
sebagai pengendali dari Jadi apa itu PID controller? Jadi PID merupakan singkatan dari proportional, integral, and derivative. Jadi ini sebuah algoritma yang digunakan pada sistem kendali. Nah, jadi di sini ada pembahasan bahwa PID controller merupakan sebuah sistem kendali closed loop. Artinya dia menggunakan atau dia mempunyai feedback yang mengukur variabel output dari sebuah proses dan mengubah menjadi sebuah masukan. Seperti tadi pembahasan saya di closed loop bahwa sinyal output akan kembali menjadi input. Dia akan diproses, kemudian akan menghasilkan sebuah nilai error. Mengubah menjadi sebuah masukan sesuai dengan nilai error. Artinya perbandingan antara sinyal masukan dengan sinyal masukan dari sinyal keluaran dengan set point menghasilkan sebuah nilai error. Nilai errornya merupakan selisih antara hasil pengukuran atau hasil output tadi yang di feedback dengan set point yang telah diatur. Sama tadi di pembahasan wall follower, ketika kita men-set jarak antar tembok 10 cm, maka itulah set point-nya. Nilai error adalah selisih antara set point dengan pembacaan sensor itu sendiri. Nah, kemudian, ini merupakan contoh bagian daripada PID controller. Jadi apa bedanya dengan sistem kendali secara umum? Jadi kita lihat, yang dimodifikasi adalah di bagian unit pengendalinya. Jadi PID ini kita tanamkan pada pemrograman. Artinya dia nanti ditanamkan pada bagian unit controller atau misalnya microcontroller. Jadi algoritma PID ini kita buat programnya nanti. Jadi nanti ada rumusnya PID, kemudian kita buat programnya untuk diprogram ke dalam microcontroller atau yang bisa kita gunakan adalah Arduino. Nah, jadi ada 3 bagian utama. Jadi yang pertama proportional, integral, dan derivatif. Hasil dari PID ini nanti akan dijumlahkan. Jadi sini ada fungsi sigma. Dia akan dijumlahkan, kemudian akan diteruskan ke tahapan proses. Entah dia mengendalikan lift, entah dia mengendalikan motor untuk robot, dan lain-lain. Tergantung penerapan daripada aplikasi PID ini atau algoritma PID ini. Kemudian nanti outputnya dia akan di feedback kembali di sini. Jadi ini dikurangi dengan masukannya atau selisih antara set point yang diatur dengan sinyal outputnya yang di feedback. Itu menghasilkan error. Errornya lagi ya diproses lagi di sini sampai nilai errornya betul-betul minimum. Tapi akan susah mendapatkan nilai error yang nilai set point yang sama dengan nilai ini. Ya, mendapatkan nilai error 0 dalam sistem yang secara real akan susah, kecuali kita simulasikan akan mudah. Mendapatkan nilai error yang kecil sama dalam simulasi itu hal yang wajar, tapi dalam aplikasi real kita akan sulit untuk mendapatkannya. Karena kenapa? Tergantung dari mekanik robot itu sendiri. Meskipun programnya sudah oke, elektroniknya sudah oke, tapi mekaniknya tidak bagus, ya bisa berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Nah, itu untuk yang PID controller ini. Selanjutnya, kalau ini simbol apa? Integral. Kalau ini ya matematika diferensial. Jadi sebenarnya PID itu adalah ya ada matematikanya. Matematikanya ya di sini. Kita membuat rumus. Jadi ini rumus PID. Bagaimana menerapkan PID dalam sistem, ya ini rumusnya. Jadi ada 3 bagian. P, I, D. Jadi ada PID. Jadi yang pertama, komponen P, KP hanya dikali dengan error. KP dikali dengan error, artinya hanya dikali saja. Koefisien P-nya, koefisien pengendali K-nya, P-nya, jadi KP dikali dengan errornya. Kemudian, untuk yang kedua, untuk parameter I, KI dikali dengan integral. T sama dengan 0, sampai T sama dengan T. Artinya, dia dijumlah sampai dengan waktu tak terhingga, sampai kapan sistem itu berhenti. Kemudian, error T, DT. Jadi ini fungsi integralnya. Artinya, ET-nya nanti diintegralkan terhadap DT. Kemudian yang terakhir, parameter D, KD, DET per DT. Artinya, ET, error T, diturunkan terhadap DT. Itulah nanti dikali dengan koefisien
D-nya atau KD-nya. Jadi ini rumus dasar daripada PID. Ada P-nya, ada I-nya, integral, D-nya diferensial, tapi kita sebut sebagai derivatif. Nah, itu untuk 3 komponen utama daripada PID itu sendiri. Jadi ini matematik dasarnya PID, ini basicnya PID. Dari sini kita akan bahas terkait dengan PID sendiri. Oke, ketika dipindahkan kembali ke dalam bentuk tadi, yang pertama blok diagramnya. Jadi P KP dikali ET, I KI integral T sama dengan 0 sampai T sama dengan T ET DT, kemudian D sama dengan KD DET per DT. Jadi rumus tadi yang di slide sebelumnya dipindahkan menjadi model seperti ini ke blok diagram P, I, D. Kemudian dijumlahkan, diproses, di feedback kembali. Kemudian dikurangi dengan set point-nya, menghasilkan error. Error inilah yang ada di error yang di sini. Selisih antara, jadi error adalah selisih antara sinyal masukan dari feedback dengan set point. Selisih antara set point dengan sinyal feedback. Nah, itu disebut dengan nilai error itu sendiri. Nah, kemudian ini modelnya masih PID analog. Bisa tidak dikasih masuk di program begini modelnya? Bisa pemrograman bisa atau tidak? Tidak. Jadi model seperti ini belum bisa dimasukkan ke dalam model pemrograman Arduino. Kita perlu mengubahnya menjadi sebuah model PID yang digital. Nah, jadi berdasarkan rumus yang tadi, kita bisa membuat sebuah program sederhana. Jadi dari pembahasan tadi, error adalah selisih antara set point dengan sinyal input, sinyal feedback. Jadi error sama dengan set point dikurang pembacaan sensor. Jadi pembacaan sensor kan tadi sebagai feedbacknya. Nah, kemudian P sama dengan KP dikali dengan error. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah I-nya. I adalah integral. Integral itu penjumlahan. Jadi penjumlahan. Jadi ada fungsi sum error. Sum error sama dengan plus sama dengan error. Artinya nanti sistem akan menjumlahkan semua nilai error dari sistem. Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan sekarang. Jadi itu sum errornya. Kemudian nanti I adalah KI dikali TS dikali dengan sum errornya. Jadi itu parameter error. Kemudian yang kedua, yang terakhir ada namanya D, parameter D. D itu adalah derivatif. Jadi D itu adalah derivatif. Derivatif adalah delta error. Delta artinya selisih. Selisih antara error sekarang dengan error yang sebelumnya. Jadi delta error adalah error dikurang dengan last errornya. Nah, kemudian nanti di rumus D sama dengan KD dibagi dengan TS dikali dengan delta error itu sendiri. Nah, jadi sudah kita dapatkan rumus yang akan kita konversikan ke dalam program bahasa C di Arduino IDE. Jadi P, I, D. Jadi ada PID-nya. Sudah lengkap rumusnya. Sudah bisa ditambahkan. Dalam penerapannya di sistem kendali bisa cuma dipakai P saja. Bisa cuma dipakai PI saja. Bisa P, I, D. Jadi apa efek dari ketiga komponen ini? Ya, kita lihat bagaimana sebuah kurva daripada atau respon sistem dari sebuah sistem PID. Jadi sini ada kurva begini. Oke, kita lihat. Yang pertama ada namanya rise time, kondisi mula, kondisi awal. Rise kan muncul ya. Jadi kondisi awalnya mulai dari starter ceritanya, awal dinyalakan, dia mulai naik. Ada kondisi namanya overshoot. Jadi kondisi ini disebut dengan overshoot. Kemudian dia akan berosilasi sampai mencapai kondisi steady. Steady error atau steady state error adalah kondisi dia sudah stabil. Jadi ketika mulai dinyalakan, dia akan mulai berosilasi begini sampai dia error. Jadi itu kenapa misalnya robot wall follower dia biasa begini-begini dulu, lama tidak baru bisa smooth. Dia masih mencari kondisi steady state errornya. Jadi kondisi awal ketika dinyalakan, dia masih berupaya untuk menstabilkan sistemnya.
Tapi kalau ada sistem yang bisa dirancang langsung dari awal steady, ya luar biasa. Nah, itu agak susah, tapi luar biasa kalau bisa dapat tidak berosilasi begini, langsung steady di awalnya. Jadi ini komponennya lah, rise time, kemudian overshoot, kemudian ini mulai settle time-nya, kemudian steady state error-nya. Jadi dia akan berosilasi terhadap waktu. Set point-nya yang mana ya? Set point-nya 1. Jadi dia akan berupaya untuk supaya dia mendekati 1 atau rapat di 1. Tapi kondisinya adalah ini, dia tidak bisa, errornya 0. Artinya perbandingan antara set point dengan nilai yang terbaca sekarang itu ada selisihnya sedikit. Tapi dia sudah stabil, tapi belum bisa mendekati nilai set point-nya. Misalnya di atas 10, dia cuma bisa stabil 11. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh. Jadi kira-kira perhatikan yang pertama, cuma pakai KP sama dengan 4, KI 0, KD 0. Perhatikan gambar yang warna merah ini. Oke. Kemudian yang kedua, dia menambahkan komponen I, KI. Apa yang terjadi ketika KI-nya ditambah jadi 3? Perhatikan bagaimana errornya. Kecil atau besar? Kecil atau besar? Kecil. Jadi errornya semakin kecil. Kemudian setelah error kecil, apa yang berubah lagi? Overshoot-nya tinggi. Ternyata ada efeknya. Tambah KI-nya, dia overshoot-nya naik, tapi errornya semakin mengecil. Oke, selanjutnya yang warna terakhir, KP4, KI3, KD2. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan overshoot-nya? Turun. Jadi overshoot-nya mulai turun. Nilai overshoot-nya mulai turun, errornya pun juga semakin mengecil. Jadi itu efek penambahan KP, KI, dan KD pada sistem. Tergantung nanti kalau diimplementasikan mau dipakai bagaimana. Mau pakai P saja, atau PI saja, atau PID secara utuh. Itu secara keseluruhan. Ini contoh implementasi sistem kendali PID pada robot wall follower yang saya singgung tadi. Jadi di sini ini berfungsi sebagai komponen apa? Pengendali. Kemudian ini sensor. Ini ya aktuatornya yang bergerak. Jadi sudah lengkap. Ada yang berfungsi sebagai feedback, ada yang kendalinya, ada yang aktuator dan kendaliannya. Jadi aktuator dan kendalinya menyatu di sana. Kemudian ini gambarannya. Jadi kita menggunakan 3 sensor. 1, 2, 3. Nah, jadi ini robot wall follower yang sederhana. Jadi dia menggunakan sistem kendali PID tadi. Jadi dia menggunakan di sisi kiri kanan untuk membaca nilai jarak antara kiri kanan. Jadi kalau misalnya lebih besar kirinya, ya dia ke kanan. Kalau besar kanannya, dia ke kiri. Jadi ambil yang paling dekat dengan robotnya. Misalnya ada dinding atau dia labirin, misalnya ada labirin, dia akan cenderung ke jarak yang lebih kecil dari yang terbaca oleh sensor. Dia akan memilih dia telusur kiri atau dia telusur kanan. Itu robot wall follower sederhana ya. Jadi sebelum kita akhiri kuliah kita hari ini, jadi saya akan memberikan tugas untuk mencari implementasi PD pada sebuah robot. Terserah robot yang bagaimana, tapi cari jurnal yang berkaitan dengan implementasi PD ini pada robot. Jadi nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana model PD yang sudah diterapkan orang di penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan. Kemudian kita juga bisa mensimulasikan tadi efek P, PI, dan D. Apa efek perubahan P, apa perubahan I, dan perubahan D pada sebuah sistem kendali PD pada aplikasi Skillab. Jadi nanti kita simulasikan saja bagaimana pengaruh P-nya, bagaimana pengaruh I-nya, dan pengaruh D-nya. Nah, jadi pekan depan insya Allah kita akan bahas terkait dengan tugas-tugas ini. Bagaimana implementasinya PD, kemudian bagaimana pengaruh dari parameter P, I, dan D pada sistem kendali PD itu. Jadi demikian pertemuan kita hari ini untuk mata kuliah dasar robotika. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.